Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan mata kuliah pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita yakni Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang sudah ikut dan bergabung untuk memeriahkan kegiatan presentasi pagi hari ini. Terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yakni Bapak Muhammad Ramdhani SHMH, yang telah mengizinkan kelompok kami untuk melaksanakan presentasi pada pagi hari ini. Baik, saya di sini sebagai moderator selaku pemandu jalannya acara diskusi hari ini, sekaligus sebagai pemateri presentasi pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai pokok-pokok hukum agraria. Nah, sebelum kami memulai presentasi, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi, untuk acara yang ketiga yaitu diskusi atau sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Mungkin untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini kita akan membahas mengenai pokok-pokok hukum agraria. Nah, sebelum membahas ke pokok-pokok yang lain, di sini saya akan menjelaskan definisi dari hukum agraria. Nah, definisi hukum agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria bahwa hukum agraria itu merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masingnya itu mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini sendiri sudah dicantumkan terdapat 5. Yang pertama, hak penguasaan atas tanah atau hukum tanah. Yang kedua, hak penguasaan atas air atau hukum pengairan. Yang ketiga, hak atas penguasaan atau bahan galian atau hukum pertambangan. Yang keempat, ada hak atas penguasaan kekayaan alam yang terkandung di dalam air atau yang sering kita sebut dengan hukum perikanan. Yang kelima, hak atas penguasaan tenaga dan unsur-unsur yang ada di luar angkasa atau hukum ruang angkasa. Slide selanjutnya, Kak. Slide selanjutnya. Selanjutnya lagi. Nah, di situ. Oke. Nah, secara teoretis, hukum agraria itu adalah keseluruhan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Semua objek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah. Nah, adapun pengelompokan hukum agraria ke dalam hukum privat maupun mengatur hak-hak perorangan yang bersifat perdata atau privat. Nah, jadi hukum agraria ini bersifat perdata atau privat. Nah, adapun definisi menurut para ahli, slide selanjutnya. Adapun definisi menurut para ahli, yang pertama menurut Jiro Subekti, ia berpendapat bahwa hukum agraria atau agraris reh
adalah keseluruhan daripada kesatuan-kesatuan, baik hukum perdata maupun hukum tata negara, maupun hukum tata usaha negara atau administratif yang mengatur hubungan-hubungan antar orang, termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah negara, dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Nah, sedangkan pengertian agraria dikatakannya adalah merupakan urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian definisi menurut Budi Harsono, dia mengemukakan bahwa hukum agraria itu adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin pemateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, yakni Kamarni. Kepada Kamarni, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum agraria, yang dimana sumber hukum agraria dalam ilmu hukum sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas. Nah, jika kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa agraria berarti urusan pertanahan dan atau tanah pertanahan serta urusan pemilikan atas tanah. Namun, hukum agraria membahas materi yang lebih luas daripada sekedar hukum tanah. Hukum agraria ialah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai bumi, air dalam batas tertentu, juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Nah, di dalam sumber hukum agraria tersebut memiliki sumber hukum material dan sumber hukum formil, yang dimana sumber hukum material di dalam sumber hukum agraria ini adalah sumber hukum material dari hukum agraria adalah perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menjadi determinan material membentuk hukum agraria, menentukan isi hukum agraria. Nah, selanjutnya ada sumber hukum formil, di mana sumber hukum formil ini adalah yang menjadi determinan formil membentuk hukum agraria, menentukan berlakunya hukum agraria. Nah, adapun sumber hukum agraria yang tertulis, yang dimana yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal 33 ayat 3. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Yang ketiga, ada Peraturan-Peraturan Pelaksanaan UUPA. Dan yang keempat, ada peraturan-peraturan, bukan pelaksana UUPA yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1960. Karena suatu masalah yang perlu diatur, misalnya Undang-Undang 61 PRPP 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas atau kuasanya. Nah, dan yang terakhir yaitu ada peraturan-peraturan lama yang untuk sementara. Baik, selanjutnya ada sumber hukum agraria yang tidak tertulis, yang dimana yaitu yang pertama ada hukum adat yang sesuai dengan ketentuan pasal 5 UPA, yaitu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa, berdasarkan atas sosialisme Indonesia, berdasarkan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UPA dan peraturan perundangan lainnya. Dan yang terakhir yaitu mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dan yang kedua yaitu ada hukum kebiasaan yang timbul sesudah berlakunya UPA, yaitu jurisprudensi dan praktik administrasi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada
Terima kasih kepada Kak Marni yang sudah menyampaikan materinya dengan jelas. Mungkin pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Suhartini. Kepada Kak Suhartini saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang unifikasi hukum tanah nasional. Mertokusumo 2000 pada tahun 2011 dengan berlakunya UU PA sejak tanggal 24 September tahun 1960, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 LN 1960 Nomor 104, maka terciptalah unifikasi hukum dalam bidang hukum agraria, artinya memberlakukan suatu hukum tanah yakni hukum tanah nasional. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan UU PA, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertahanan. Kesatuan hukum tanah artinya memberlakukan satu macam hukum tanah atau unifikasi hukum untuk semua tanah yang ada di wilayah Indonesia. Unifikasi hukum tanah itu tidak hanya ditunjukkan pada hukumnya saja, tetapi juga pada hak-hak atas tanah. Setelah berlakunya UPA, hanya ada satu macam atas hak-hak tanah, yaitu hak atas tanah yang diatur dalam UPA. Oleh karena itu, hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UPA yaitu hak atas tanah menurut hukum adat dan hukum barat. Harus diubah atau dikonvensi menjadi hak-hak tanah atas UPA. Undang-Undang Pokok Agraria disusun dengan berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu, hukum agraria adat mempunyai peranan penting dalam sejarah lahirnya UPA. Hukum agraria yang mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Yang terkandung di dalamnya adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Next, Kak. Slide selanjutnya. Nah, dan yang terakhir yaitu hak-hak atas tanah dalam UU PA. Dalam UU PA diatur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada seseorang atau badan hukum, sehingga penerima hak akan dapat mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Meskipun demikian, pemilik hak tidak dapat secara sewenang-wenang mempergunakan haknya tersebut. Untuk itulah, maka dalam UU PA dilarang menggunakan hak atas tanah itu apabila yang pertama dipergunakan bertentangan dan merugikan orang lain. Yang kedua, dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, hak untuk pertanian dipakai untuk bangunan, ataupun sebaliknya, HBG dipergunakan untuk pertanian. Yang ketiga, dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, hak untuk pertanian dipakai untuk bangunan, atau sebaliknya, HBG dipergunakan untuk pertanian. Macam-macam hak atas tanah. Yang pertama yaitu hak milik. Apa sih hak milik itu? Hak milik yaitu hak turun-temurun yang dapat diteruskan pada ahli warisnya. Hak ini merupakan hak tertua dan terkuat karena memiliki jangka waktu yang tidak terbatas dan merupakan induk dari hak-hak lainnya. Adapun yang berhak memiliki hak milik adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia tertentu seperti bank pemerintah. Yang kedua, hak guna atau HGU. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Pengaturan hak guna usaha ini diatur dalam UU PA pasal 28 sampai 34 dan PP nomor 40 tahun 1996 pasal 2 sampai 18.
Yang ketiga, hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari lahan yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau pengolahan tanah. Hak pakai diatur dalam Undang-Undang UPA pada pasal 41 sampai 43 dan PP nomor 40 tahun 1996 pasal 39 sampai 59. Subjek dari hak pakai adalah WNI maupun orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, departemen, lembaga pemerintahan, non-departemen, dan Pemda, badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara yang asing, dan perwakilan badan internasional. Hak pakai yang diberikan kepada subjek hukum di atas memiliki batas waktu sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktunya maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang maksimum 20 tahun lagi serta dapat diperbarui. Yang kedua, hak pakai atas tanah negara dapat diperpanjang dan diperbarui. Yang ketiga, hak pakai atas hak milik tidak dapat diperpanjang tapi dapat diperbarui sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, hak pakai untuk departemen, lembaga non-departemen, Pemda, perwakilan negara asing, dan badan internasional, badan keagamaan dan sosial dapat diberikan tidak terbatas selama tanah itu dipergunakan untuk keperluan lembaga tersebut. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Suhartini yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Mungkin acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk berkomentar di bawah ini. Baik, langsung saja kita menginjak ke acara yang terakhir, yaitu pembacaan kesimpulan. Pembacaan kesimpulan materi kita hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Marni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu pokok-pokok hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam. Nah, hukum agraria juga adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan, baik hukum perdata maupun hukum tata negara. Nah, yang mengatur hubungan-hubungan antara orang, termasuk dalam badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam wilayah negara, dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Dan secara teoretis, hukum agraria adalah keseluruhan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang semua objeknya pengaturannya sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Kak Marni yang sudah menyampaikan kesimpulan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Baik, sudah tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut dan rekan-rekan yang sudah menonton video pembelajaran dari kelompok kami pada perkuliahan pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan menambah dan menjadi tambahan wawasan bagi rekan-rekan semua. Dan jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi, saya selaku moderator dan rekan-rekan kelompok saya yang bertugas meminta maaf kepada rekan-rekan semua karena kami di sini masih dalam tahap belajar. Baik,
mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita membacakan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.